Perkenalkan, nama saya Fikri Randani Firdaus, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari program studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Prof. Dasim mengenai strategi pembelajaran. Nah, langsung saja saya akan mereview atau membahas materi yang saya akan sampaikan, yaitu berkenaan mengenai OB. Apa sih OB atau OB itu? Yaitu merupakan Outcome Based Education. Apa sih Outcome Based Education itu? Yaitu proses penekanan terhadap sistem pembelajaran agar bersifat interaktif, inovatif, beserta kreatif. Nah, OBI ini berpengaruh terhadap beberapa hal. Pertama, dari sistem kurikulum, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, bahkan mengenai sistem penilaian pembelajaran. Tidak hanya itu, OBI ini berpengaruh terhadap ekosistem atau lingkungan dalam pembelajaran, itu bisa dikatakan dalam pendidikan. Saya akan sedikit menyinggung mengenai dalam buku yang berjudul Outcome Based Education karya William J. Spady. Nah, dalam buku bagian 3 atau bab 3 poin 10 dinyatakan bahwa banyak jenis kerangka kerja hasil yang berbeda. Nah, bagaimana sih suatu wilayah dapat memastikan hasil itu berhasil dalam kinerja yang ada atau kerangka-kerangka yang ada di dalam OBI ini sendiri? Yang pertama, dilihat dari proses. Nah, bagaimana proses OBI ini bisa berjalan? Apakah proses ini dapat mengembangkan potensi dalam diri siswa yang untuk bersifat kreatif, inovatif, dan interaktif? Nah, yang kedua, ada hasil. Bagaimana hasil tersebut? Apakah hasil itu dapat cukup memuaskan atau tidak memuaskan? Ketika suatu hasil itu memuaskan, maka hasil itu akan dipergunakan atau diimplementasikan ke dalam masyarakat. Yang ketiga adalah penilaian dari masyarakat itu sendiri. Ketika hasil itu dapat dipergunakan atau diimplementasikan terhadap masyarakat, maka masyarakat dapat menilai apakah suatu sistem itu berhasil atau tidak. Nah, poin selanjutnya itu poin 11 dipertanyakan atau ditanyakan, apa sih perbedaan antara kinerja hasil dengan fungsi tujuan di masa lampau? Mungkin yang saya dapat pahami mengenai kinerja hasil adalah bahwa yang lebih tinggi semakin naik, semakin kompleks dan signifikan. Demonstrasi pembelajaran semakin menjadi rumit, semakin menjadi menantang pengaturan atau peraturan, baik itu dalam keadaan dan konteks di mana demonstrasi sedang berlangsung. Dengan implementasi serta pengimplikasian semakin besar, tingkat pengarahan diri sendiri, motivasi, dan kemampuan beradaptasinya itu tersendiri. Nah, bagaimana dengan fungsi tujuan hasil di masa lampau? Sedangkan fungsi tujuan di masa lampau merupakan untuk menunjukkan keterampilan yang sederhana terkait dengan segmen konten yang sangat khusus atau tugas yang sebagian besar telah ditentukan oleh guru, seperti kebanyakan tugas-tugas di sekolah. Contoh-contoh lain adalah misal mahasiswa atau siswa dapat menentukan garis-garis kontur dalam pelajaran geografi, atau siswa itu bisa menguraikan sungai utama dengan tepat dan danau pada peta topografi tersendiri. Mungkin di sisi lain ada siswa akan dengan benar menggambarkan tiga karakteristik yang berbeda dari makanan mamalia dari hewan lain. Nah, jadi fungsi dari tujuan di masa lalu ini adalah menjadi pembelajaran mengenai kinerja hasil yang akan datang. Intinya lebih kepada pengevaluasian diri, pengevaluasian kurikulum serta pembelajaran akan menjadi lebih baik. Ketika ada permasalahan di masa lampau, maka akan diperbaiki di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian pematerian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman sekalian tidak puas dengan pematerian yang saya sampaikan, maka dari itu sering-seringlah membaca literatur
yang cukup baik dan cukup banyak, agar pemahaman kalian tidak cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanya sebagai mahasiswa yang masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.